Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, mari kita akan pelajari sama hari ini, yakni ayat yang ketiga. Ayat pertama, ayat kedua telah kita pelajari. Saya rasa saya cukupkan saat itu penjelasan saya. Dan khasnya akhir ayat kedua dan awal ayat ketiga, saya telah sampaikan 2-3 siri sebelumnya, ayat yang menyatakan Allah memberitahu kita siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar dari masalahnya, dan pasti Allah akan memberikan rezeki dari arah yang dia tak sangka-sangka. Itu awal ayat 3. Jadi hujung ayat kedua dan awal ayat ketiga itu kita jadikan satu tajuk sendiri, yakni manfaat dan rahasia bertakwa pada Allah sentiasa berada pada landasan yang ditawarkan oleh Allah dalam kehidupan. Jika dalam hidup ternyata kita menghadapi masalah, kesusahan, ya tak payah risau. Karena Allah sendiri yang akan berjanji, Allah yang akan berjanji akan menunjukkan pada kita bagaimana nak keluar dari masalah. Makhraj. Dan bukan itu saja, Allah berjanji akan memberikan ia rezeki dari arah yang tak sangka-sangka, yang tak terduga, yang tak pernah difikir sebelumnya. Rezeki di sini tidak harus kita fahami, yakni rezeki yang bersifat material semata-mata. Ketenangan, kebahagiaan, kesehatan, kedamaian, keharmonian rumah tangga, Masya Allah, kerukunan dalam berjiran, rasa aman, tentram, itu pun rezeki. Jadi masalah rezeki jangan dihadkan maknanya, hanya merupakan pemberian-pemberian Allah yang bersifat material. Baik, sebelum kita teruskan manfaat takwa bagi kita, yang kata Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi, manfaat takwa bagi kita, kata Allah, pertama Allah akan selesaikan masalah kita. Kedua, Allah akan bagi kita rezeki dari arah yang kita tak sangka-sangka. Yang ketiga, dalam ayat ketiga, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia Allah lah yang akan mencukupkan kekurangannya. Tak payah khawatir. Kita sakit, dia yang akan menyembuhkan. Kita susah, dia akan menggantinya dengan kesenangan. Kan? Kita rugi, dia yang akan mengganti kerugian kita. Kita teraniaya, dia yang akan membelanya. Itu hasbuhu. Itu yang ketiga. Dan Allah menegaskan lagi janjinya, innallaha balighu amrih. Sesungguhnya Allah itu pasti akan menyampaikan urusannya. Maknanya bila Allah sudah berjanji, Allah pasti akan tunaikan janjinya. Bila Allah sudah menghendaki sesuatu itu berlaku, pasti Allah akan laksanakan, akan wujudkan sesuatu itu. Tapi Allah bagi ingatkan kepada kita di hujung ayat ketiga, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sungguh Allah telah menjadikan bagi tiap-tiap sesuatu qadra, kadar, ketetapan, peraturan yang tetap, undang-undang yang tetap, yang tidak boleh diusik, tidak boleh dilanggar. Tak boleh lebih sikit, tak boleh kurang sikit. Itu mana kodron. Nanti kita akan pelajari sama. Ya, Mas sekalian, sebelum kita bicara lebih lanjut tentang ayat 3 ini,
yang dimulakan dengan firman Allah wa yarzuq min haitsu la tahtasib, sambungan daripada akhir ayat 2, saya sampaikan sebab turunnya ayat ini. Sebab turunnya ayat ini. Yani ayat yang menyatakan siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar. Siapa yang bertakwa, Allah akan bagi rezeki dari arah yang dia tidak ketahui. Ingat, surah Tolak turunnya di Madinah. Jadi ada sabab nuzulnya, ada background, ada satu peristiwa yang menjadi asbab turunnya ayat ini. Ya, turunnya ayat ini. Yakni di dalam, ini saya kutipkan sebab turunnya ini, dalam kitab Hasyiatus Shawi ala Tafsiril Jalalain. Ini kitab yang jadi rujukan saya. Jadi ada kitab tafsir namanya Tafsir Jalalain. Tafsir itu dinamakan Tafsir Jalalain karena yang mengarang tafsir dua orang yang bernama Jalaluddin. Dari dua ulama bernama Jalaluddin bersatu tenaga mengarang tafsir. Dua Jalaluddin, maka tafsirnya dia Jalalain. Satu yakni Jalaluddin Al-Mahalli, dan yang kedua murid beliau yang sangat cerdas nama Jalaluddin As-Suyuti. Jadi tafsir yang dihasilkan oleh dua orang yang bernama Jala disebut tafsir Jalalain. Dan tafsir Jalalain ini diuraikan, diberi syarahan yang lebih detail oleh seorang ulama namanya Abul Abbas Ahmad bin Muhammad Al-Khawati yang lebih terkenal dengan As-Sawi Al-Maliki. Kedua Jalaluddin itu bermadzhab Syafi'i, tapi tafsirnya diuraikan oleh ulama yang bermadhab Maliki. Itu biasa, itu orang dahulu seperti itu biasa, tak gaduh pun. Tak gaduh pun. Dikenal oleh sebagai nama As-Sawi. Nama kitabnya yakni Hasyiatus Shawi. Di dalam kitab itu ada satu riwayat yang dinukilkan yang menjadi asbab turunnya ayat ini. Jadi kisahnya begini. Inna Auf bin Malik al-Asy'a'i asaral musyrikuna ibnan lahu yusama Saliman. Seorang sahabat Nabi bernama Auf bin Malik. Auf bin Malik al-Asja'i radhiyallahu an. Dia mempunyai seorang anak laki namanya Salim. Nama anaknya bernama Salim. Ditawan oleh orang musyrik. Diculik, ditawan, dan bahasa dahulu bila diculik tawan akan jadi hamba abdi lah. Maka Auf bin Malik mendatangi Rasulullah. Pergi jumpa Rasul, mengadu kepada Rasul tentang nasib yang menimpanya. Tentang nasib anaknya yang hilang, yang sekarang menjadi tawanan orang musyrik. Kata Auf bin Malik, ya Rasulullah, innal adwa asarra ibni wa jaza'at al ummu fama ta'muruni. Ya Rasul, ini orang musyrik telah menculik dan menawan anak lelakiku yang bernama Salim, ya Rasul. Dan sekarang ibu Salim, yakni istri aku, sedih sekali. Ya Rasul, apa yang engkau suruh kepada kami untuk lakukan? Apa yang engkau perintahkan ke atas kami? Perbuatan apa yang kami kena buat, ya Rasul? Rasul SAW hanya bernasihat. Nabi tak kata, kamu proteslah, kamu kejar dia lah. Atau kalau bahasa sekarang, kamu pergilah ke balai polis buat report polis. Nah, sekarang macam tu. Tapi tak, Nabi bagi nasihat, ittaqillah wasbir. Wahai Auf, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah.
Maknanya pastikan setiap apa yang kamu lakukan menepati kehendak Allah. Apa yang Allah suruh, pastikan kamu melakukannya. Apa yang Allah tegah, pastikan kamu telah meninggalkannya. Sama ada yang wajib atau yang sunat, sama ada yang haram atau yang makruh. Itu maksudnya. Taqwallah. Dan sabar. Artinya jangan mengeluh, jangan menyalahkan Allah, jangan merasa yang menurut Allah tak adil. Walaupun kamu sudah berusaha mematuhi perintah Allah, meninggalkan larangannya, tapi Allah uji kamu, kehilangan anak, ditawan oleh orang musyrik, jangan sekali-kali kamu suudzon kepada Allah. Jangan sekali-kali. Jangan kamu merasa Allah tidak berlaku adil. Isbir. Bila kamu ada rasa seperti itu, perasaan marah, kecewa, tak puas hati dengan takdir Allah, tahan keinginan nafsu itu. Itu namanya sabar. Amuruka wa iyyaha antas taksiru. Sekarang aku suruh kamu, ya. Aku mau engkau, wahai Auf, dan istrimu yang mungkin sedih, hendaklah memperbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tolong ini diamalkan. Bila kita menghadapi masalah dan kita macam buntu menghadapi masalah, masalah apa sajalah. Masalah kesihatan dah berubah sana sini macam tak berubah, masalah kerugian, tak berusaha tapi tak juga dapat untung. Apa saja masalah? Nabi kata perbanyakkan. Nabi tak kata baca sekian kali. Nabi hanya kata antas taksiru. Makin banyak kita baca, makin bagus. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil azim. Tak ada daya dan kekuatan sikit pun kecuali kerana Allah. Mengaku diri kita lemah selemah-lemahnya, tidak punya daya apa-apa, serahkan sepenuhnya pada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Itu saja. Jampi azimat wirid yang Nabi ajarkan. Fa'ada Auf ila baitihi faqal libratihi. Auf pun segeralah balik, tinggalkan Nabi, balik jumpa istrinya. Lalu dia berkata pada istrinya, Inna Rasulallahi amaroni wa iyyaka an tastaksira min qawli la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wahai istriku, Rasul berpesan pada kita, aku dah mengadu pada Rasul masalah kita ini, tentang anak yang diculik ini. Nabi suruh kita untuk bertakwa, mana memastikan perintah Allah kita lakukan, larangan kita tinggalkan, dan sabar, serta memperbanyak kalimat, ucapan, zikir, la haula wa la quwata illa billahil azim. La haula wa la quwata illa billah. Faqalat, lalu istrinya menjawab, "Na'am." Iya, iya suamiku. Ma amarona bihi. Iya. Apa yang Nabi perintah pada kita itu kita tidaklah lakukan. Lagi pula bukan benda susah, hanya mengucapkan hauqalah, tapi kena faham maknanya. La haula wala quwwata illa billah, yakni sebenarnya satu ucapan untuk kita mengekspresikan, menzahirkan kelemahan diri kita. Itu ya. Lemah selemah-lemahnya, tak ada daya. Faja'ala yaqulani. Kedua hamba Allah suami isteri ini teruslah mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tak kiralah masa, kan Nabi tak tentukan masanya bila, jumlahnya berapa. Nabi akan perbanyakkan. Jadi bebas nak melakukannya. Setelah ia lakukan apa yang Nabi suruh, subhanallah. Fa'ada Auf fa fa'ala al-adu wa ghafala al-adu an ibnihi. Tiba-tiba musuh, orang musyrik yang menawan anak Auf bin Malik, yang bernama Salim itu, dia leka. Dia leka terhadap Salim. Ya,
Ini Allah yang menolongnya. Allah Salim tidak berusaha membebaskannya, pergilah nak merampas, tidak. Allah buat musuh ini leka, lalai. Fasaqahu namahum wahya arba'atu alafi syatin. Karena musuh leka, ditinggalkan Salim. Salim tinggalkan untuk menjaga, karena sudah dijadikan hamba abdi, untuk mengembala kambing orang yang menawannya. Akhirnya apa yang dikatakan oleh Salim? Ketika yang menawannya pergi, leka dah minta kisah, maka kambing orang yang menawan ini dibawa pergi oleh si Salim. Jumlah kambing waktu itu bukan sedikit, ya mas kan? Arba'atu alafi syatin. 4.000 ekor kambing. Masya Allah. 4.000 ekor kambing. Wastaqa min ibnim khamsina ba'ir. Dan juga ditambah 50 ekor unta. Tuannya dah lari. Lagi pula, ini penjajah, ini orang zalim nih. Dia memperhambakan aku, jadikan aku hamba abdi. Dia menzalimi aku. Sekarang dia sudah lari. Elok aku bawa saya. Bawa pergi aja binatangnya. Binatang ternakannya. 4.000 ekor kambing dan 50 ekor unta. Dibawa. Bawa balik. Ke kota. Oh, luar biasa si Salim ini. Wajah biha ila Madinah, dibawa balik ke Madinah, ke kota lah. Setelah melihat anaknya balik dalam keadaan selamat, bukannya sekadar selamat, membawa pula 4.000 ekor kambing dan 50 ekor unta. Apalagi, faqala abuhu Nabi, dia pun orang tuanya, yakni Auf bin Malik, segera pergi menemui Rasulullah. Jumpa Nabi. Menceritakan apa yang dialami oleh anaknya ni. Tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, ayahillu li an akula mimma atabihi ibni? Ya Rasulullah, bolehkah aku mengambil, memanfaatkan, bahkan menyembelih kambing dan makan dagingnya, kambing yang dibawa balik oleh anakku, unta yang dibawa balik oleh anakku, unta orang yang menculiknya, menzaliminya. Macam Rasul ni, kedudukan 4.000 ekor kambing, 50 ekor unta ni, macam mana dah statusnya? Halal ke? Haram ke? Bolehkah aku gunakan? Nabi kata apa? Naam. Iya. Iya, wahai Auf. Naam. Halal bagi kamu. Itu harta kamu. Karena itu harta rampasan daripada musuh yang menzalimi kamu. Masya Allah. Setelah peristiwa itu berlaku, turun ayat ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Auf tidak berusaha untuk membebaskannya. Dia hanya mengikuti pesan Nabi, memperbanyak bacaan la haula quwwata billah, selesai masalah. Anaknya bebas. Bukan itu saja. Allah bagi rezeki dari arah yang dia tak sangka-sangka. Tiba-tiba 4.000 ekor kambing, 50 ekor unta berada di depannya. Kaya itu orang. Itu Allah bagi. Allah yang menggerakkannya. Dan Nabi kata halal. Subhanallah. Ini sababun nuzul ayat ini. Jadi mudah bagi Allah. Syaratnya senang aja. Segala masalah dah Allah selesaikan. Kesusahan hidup, kalau dia kekurangan rezeki sebelumnya, Allah bagi. Dengan cara yang tak perlu penat-penat. Penat-penat. Dan kita boleh bayangkan, nak membawa 4.000 ekor kambing, 50 ekor unta, tentu tidak mudah. Oleh seorang anak, pemuda, seorang diri. Tapi ingat, semua berlaku atas pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Jadi nampaknya tak
tak berlebihanlah kalau kita kata kambing pun disuruh oleh Allah patuh kepada Salim. Unta 50 ekor pun yang liar pun disuruh tunduk kepada Salim. Ya, ini semua kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Memang berlaku dengan sangat-sangat ajaib lah. Ini yang juga dalam kitab Hasyiatus Shawi ala Tafsiril Jalalain. Kitab tafsir, yakni sarah terhadap kitab tafsir Jalalain yang dikarang oleh Shawi Al-Maliki. Bermazhab Maliki, tapi tafsir yang diberi sarahan bermazhab Syafi'i. Itu hebat. Orang-orang dulu hebat sekali. Tak kira berbeza mazhab pun tak jadi masalah. Mereka tetap Islam. Itu orang-orang pandai, orang dahulu pandai dan bijaksana. Pandai dan bijaksana. Ya, mungkin orang sekarang pandai tapi kurang bijak. Pandai tapi kurang bijak. Sehingga beza sikit pun gaduh. Ini masalahnya. Beza pendapat sikit pun gaduh. Bukan pun tak pandai, pandai tapi kebijaksanaan tidak ada. Ini sababun nuzul yang ada kaitan dengan akhir ayat 2, awal ayat 3. Baik. Sekarang, mari kita dalami maknanya. Ayat yang ketiga bermula daripada wa may yattaqillaha wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Karena wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib kita sudah jelaskan. Jadi kita mulakan uraiannya daripada wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuhu. Dan siapa saja yang bertawakal ke atas Allah, atau siapa saja yang menjadikan Allah sebagai wakilnya, fahuwa hasbuhu. Maka dia Allah lah hasbuhu, yang akan memberinya kecukupan. Bila hamba itu kurang, Allah yang mencukupkannya. Bila hamba itu susah, Allah akan menggantinya dengan kesenangan. Bila hamba itu teraniaya, dizalimi, Allah yang akan membantu dan memberikannya. Itu mana hasbuhu. Apa saja kekurangan yang ada pada diri hamba itu, Allah lah yang hasbuhu. Ya, hasbuhu. Jamaah sekalian, ayat ini sebetulnya mulai pada siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar. Siapa bertakwa, Allah akan bagi rezeki tanpa dari arah yang dia tak sangka-sangka. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan menjadi orang zat yang mencukupinya. Ini sebenarnya dalam bahasa agama dipanggil qanun as-sababiyah. Satu undang-undang peraturan sababiyah. Hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat. Bahasa kami dahulu masa menuntut namanya hukum kausalitas. Causality. Ada action, ya, ada cause and effect. Ya. Ada cause effect. Ada sebab, ada akibat. Karena turun hujan, itu sebabnya, akibatnya tumbuh-tumbuhan tumbuh. Banjir berlaku. Ini peraturan yang Allah tetapkan. Karena ada sebab bertakwa, maka akibatnya Allah cukupkan rezekinya. Karena ada sebab orang itu bertawakal pada Allah, akibatnya apa? Allah bersedia menjadi zat yang mencukupi segala keperluannya. Ini namanya hukum sebab akibat. Sebabnya kita yang melakukannya, akibatnya nanti Allah yang memberikannya. Dan itu tetap sifatnya. Nanti kita akan uraikan di belakang. Ya. Tapi sebenarnya saya ingin sampaikan berkaitan dengan wa may yatawakkal 'alallahi fa hasbuh. Saya sampaikan hadis yang dirawikan oleh Imam At-Tirmizi, dan hadis ini dinilai sahih, hasan sahih daripada Abdullah bin Abbas. Hadis ini juga dikutip oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ceritanya begini. Annahu hadasahu annahu raqiba khalfa Rasulullah SAW. Suatu hari
Abdullah bin Abbas ini sepupu Rasulullah. Anak Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi anak kepada Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi cousin lah. Dan Nabi jaga dia daripada zaman kecil lagi. Diserahkan oleh Abbas, pakcik Nabi pada Rasulullah, lalu Nabi jaga. Masa bayi lagi, Nabi dah gendong Abdullah bin Abbas tawaf di Kaabah. Doa Nabi yang sangat popular untuk Abbas yang masih bayi ini, apa doa Nabi di Multazam ketika tawaf? Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Pendek aja doa Nabi. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kefahaman kepada bayi ini tentang agamamu. Ya Allah, beri kefahaman yang betul tentang agamamu kepada bayi ini. Wa 'allimhu ta'wil, ya Allah, dan beri dia ilmu memahami kitab sucimu. Dua yang diminta oleh Nabi. Agar Abbas yang masih bayi ini, Allah beri kefahaman yang luas tentang agama Allah. Yang kedua, diberi ilmu pengetahuan tentang firman Allah, tafsir. Doa Nabi dikabulkan. Setelah Ibnu Abbas menginjak remaja dan dewasa, ia menjadi seorang sahabat Nabi yang terkenal mahir dalam masalah tafsir Quran. Di kalangan sahabat Nabi yang dikenal paling pandai, paling mengerti tentang tafsir Quran, Ibnu Abbas. Namanya Abdullah bin Abbas. Berkat doa Nabi. Subhanallah. Tengok, jadi Nabi ini doanya semua ada kaitan kepentingan agama, kepentingan dunia akhirat. Dunia akhirat. Jadi kata Ibnu Abbas, dia kata, suatu hari aku pernah diajak Nabi menunggang unta baginda. Dan aku duduk di belakang. Jadi seekor unta Nabi ini ada dua penunggangnya. Nabi dan Ibnu Abbas yang masih kanak-kanak di belakang. Ketika kami menunggang unta bersama Nabi, tiba-tiba Nabi menoleh kepada aku, menasihati aku. Tengok, dalam kendaraan pun Nabi menganehati pada Abdullah bin Abbas. Tidak perlu menunggu di masjid, tidak menunggu orang tertentu. Dalam perjalanan. Dan Ibnu Abbas mengingati Nabi dan dipegangi. Apa nasihatnya? Ya gulam, wahai kanak-kanak. Gulam ni kanak-kanak. Ya, masih kecil lagi. Bahkan gulam ada yang memahami, ya ini kanak sebelum balik pun. Karena waktu Ibnu Abbas masih kecil. Hai gulam, inni muallimuka kalimatin. Sesungguhnya aku, wahai anakku, Abdullah bin Abbas, aku nak bagi tahu kamu ilmu, anakku. Aku nak ajar kamu ilmu, nak beritahu kamu sesuatu penting. Yang pertama, wahai anakku, ihfadillah yahfadka. Jaga oleh kamu akan Allah. Niscaya Allah akan menjaga kamu. Jika kamu dalam hidup ingin selalu dijaga, diperhati oleh Allah, kamu kurang, Allah cukupkan, kamu sakit, Allah sembuhkan, kamu susah, Allah tukar dengan kesenangan, kamu ada masalah, Allah akan satu je caranya. Jaga Allah. Apa yang Allah suruh, kamu buat. Jangan fikir apa risikonya. Allah larang, kamu tinggal. Itu mana menjaga agama Allah. Pastikan tingkah laku kamu ini dalam hidup ini jangan sekali-kali menyebabkan murka Allah. Jangan. Apa kata Allah? Allah kata okey, jalan. Allah kata tak okey, berhenti. Jaga Allah, nak. Kalau kamu sentiasa jaga agama Allah, Allah akan jaga kamu. Nasihat yang sangat dalam sekali. Apalagi kalau kita fahami dari aspek rohani. Dari aspek ritual, luar biasa ini. Menjaga agama Allah itu sebab. Akibatnya Allah akan jaga. Ini namanya hukum sebab akibat. Qanun sababiyah. Causality. Satu. Jadi
Kalau kita ingin sentiasa diperhati oleh Allah, satu caranya, jaga agama Allah. Sudah. Allah suruh buat aja, tak perlu nanti apa tuh, jangan banyak fikir. Itu satu. Yang kedua, ikhfadillah tajidhu tujahaka. Wahai anakku, jaga oleh kamu Allah. Niscaya kamu akan dapati Allah berada di depanmu. Ini bahasa majazi ya. Ini baca majazi, bahasa isti'arah majazi, kiasan, bahasa metafora. Jaga Allah, niscaya kamu dapati Allah ada depan kamu. Maksudnya apa? Kalau kamu sentiasa menjaga agama Allah, kamu akan sentiasa dibimbing oleh Allah. Bila kamu berjalan, Allah tunjukkan jalan mana yang kamu kena lalui. Bila kamu ingin melihat benda apa yang kamu patut lihat. Bila kamu nak buat sesuatu, benda apa yang kamu mesti buat. Dalam hadis Qudsi, Allah telah berfirman, Nabi bersabda, bila aku sudah menyayangi hambaku, aku akan menjadi matanya yang ia melihat dengannya. Aku akan menjadi telinganya yang ia akan mendengar dengannya. Aku akan menjadi kakinya yang ia melangkah dengannya. Subhanallah. Itu bahasa majazi ya, jangan difahami secara hakiki. Bayangkan kalau mata kita melihat, Allah jadi mata kita. Allah jadi mata kita. Semasa kita mendengar, Allah menjadi pendengaran kita. Ketika kita melangkah, Allah jadi kaki kita. Maknanya tidak ada sesuatu yang kita lakukan di dunia ini, dilakukan oleh mata, telinga, mulut, kaki, melainkan semuanya mendapat ridha daripada Allah. Allah depan kita, karena sentiasa memandu. Masya Allah. Syaratnya, kita jaga Allah. Nomor 2. Yang ketiga, wahai anakku, kata Nabi, wa idza sa'alta fas'alillah. Bila kamu hendak meminta sesuatu, kamu susah minta sesuatu yang kau perlukan, minta kepada Allah, nak. Apalagi sesuatu kamu minta itu hanya Allah saja yang mampu memberikannya. Kamu sakit, yang boleh menyembuhkan hanya Allah. Mohonlah kepada Allah. Hati kamu susah, gelisah, mintalah pada Allah agar Allah beri ketenangan. Karena yang boleh memberikan ketenangan dalam jiwa manusia itu hanya Allah. Sentiasa berhubung dengan Allah. Dan Allah ini zat yang luar biasa. Semakin rajin hambanya meminta sesuatu keperluannya pada Allah, Allah makin suka. Itu sifat Allah. Manusia lain sifatnya. Kalau ada A minta sesuatu pada B, ya mungkin kali pertama B akan bagi. A minta 2 kali, B mungkin bagi. Tapi kalau suatu hari A minta 10 kali, bukan dapat apa yang dia minta, mungkin palang pintu yang keluar. Manusia pasti marah bila ada orang sering meminta kepadanya. Allah lain. Makin rajin hamba itu minta sesuatu pada Allah, Allah makin sayang. Hatta Nabi bersabda, hatta ketika tali kasut seseorang kamu terputus, fas'alillah, hendaklah minta kepada Allah. Sampai begitu sekali Nabi mengajar kita. Bukan mana kalau tali kasut putus lalu, ya Allah tolong tukar tali kasut. Bukan. Itu maksudnya, jika kita mampu menukar tali kasut yang putus, itu karena pertolongan Allah. Jika Allah tak tolong kita, jangankan kita melakukan kerja-kerja tugas yang besar. Nak tukar tali kasut pun kita tak mampu karena kita lemah. La haula wala quwata illa billah. Apa kita fikir kita tangan jari kita bergerak itu kalau Allah tak gerakkan kita mampu? Tak. Sebab itu Nabi kata, hatta ketika tali kamu putus pun, minta pada Allah. Maknanya, yakinkan diri kamu, sedalam diri kamu, yang kamu ni la haula wala quwata illa billah. Nomor 3. Kemudian yang keempat, wa idza sta'anta fasta'in billah. Wahai anakku, apabila kamu inginkan pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan minta berdasarkan Allah. Nah, sekarang sedang heboh kan?
tajuk yang di mana-mana orang heboh sana ni. Apa hukum orang minta pada si mati? Namanya istighosah. Oh, yang satu hukumnya syirik. Yalah, karena dalilnya jelas. Yang satu boleh karena Allah, Masya Allah. Nabi bagi ingatan. Kalau kamu minta pertolongan, minta tolong pada Allah. Iya karena wa iya karena sa'in. Sudah jelas itu. Nah, bila empat-empat itu nak kamu dah lakukan, apa kata Nabi pada Ibnu Abbas yang masih hulam, masih kanak, belum balik pun. Wa'lam annal ummata lawijtama'u ala ayyan fa'uka. Ketahuilah, wahai anakku, jika sekiranya seluruh manusia berhimpun, bersatu tenaga, bekerja sama untuk memberikan kamu manfaat dan kebaikan, lam yanfa'uka illa bisyai'in katabahallahu laka. Mereka tidak mampu memberikan kamu manfaat sikit pun kecuali dengan sesuatu yang Allah tetapkan bagi kamu. Seluruh orang ingin memberi kebaikan manfaat pada kita, tidak mampu melakukannya. Kecuali sesuatu yang Allah memang dah tetapkan. Jadi jika kita dapat kebaikan, hakikatnya bukan karena pemberian orang yang menolong kita, hakikatnya karena Allah telah tetapkan buat kita. Betul, kita boleh terima kasih pada orang yang menolong kita. Tapi ingat, hakikat kebaikan yang kita terima itu haknya datang daripada Allah melalui usaha orang lain. Orang lain hanya melakukan asbabnya. Penentu berhasil atau tidak asbab itu Allah. Itu ajaran tauhid yang paling dalam itu. Kita sakit, jumpa doktor. Doktor bagi nasihat ini, bagi obat. Kita sembuh. Penyembuh sebenarnya Allah. Kita boleh ucapkan sekadar terima kasih kepada doktor karena Allah pilih doktor sebagai wasilah. Jangan meyakin ya doktor itu yang memberi kita sembuh. Syirik namanya. Jadi sekadar terima kasih dan kita ucapkan tahniah pada doktor karena doktor dipilih oleh Allah sebagai wasilah. Allah nak berikan sihat melalui dia. Itu luar biasa itu. Allah dipilih dokter, tuan dokter sangat bertuah. Karena Allah telah pilih tuan dokter, dijadikan wasilah perantara oleh Allah untuk Allah sampaikan kesehatan diri saya. Tuan dokter dapat pahala yang besar. Tapi kesehatan yang saya dapat, hakikatnya semua datang daripada Allah. Allah berikan melalui dokter. Itu maksudnya. Karena jika Allah tidak beri kita sehat, jangankan seorang dokter pakar, ratusan dokter pakar pun tak mampu nak berikan apa-apa. Itu maksudnya. Sebaliknya, walau istama'u ala ayadurruka, lam yadurruka illa bisya'in qad tabahu Allahu alaihi. Dan jika seluruh manusia berkumpul, bersatu tenaga, bekerja sama untuk menimbulkan madarat kepada kamu, untuk menyusahkan kamu, mencelakakan kamu, mereka tidak mampu melakukannya sikit pun kecuali apa yang Allah telah tetapkan. Ini hadis banyak dikutip oleh ulama tafsir untuk menambah penjelasan mereka tentang ayat wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Rupa-rupanya hakikat sebenarnya apa yang kebaikan yang akan kita terima rupanya berpunca daripada sebab kita tawakal sepenuhnya kepada Allah. Bukan kita menafikan jasa baik orang menolong kita. Bukan begitu. Ayat ini Allah menyuruh kita yakin bahwa segala sesuatu manfaat yang baik itu datang daripada Allah. Hanya datang dari Allah itu melalui jalan orang lain. Gitulah. Oleh jalan orang. Jadi orang itu dipilih oleh Allah untuk menyampaikan nikmat Allah buat kita. Orang itu dapat pahala. Sehingga sebenarnya syukurnya kepada Allah. Kepada orang itu ya kita hargai
kita ucapkan sekadar terima kasih. Baik. Jamaah sekalian, di situ ada istilah tawakal. Wa may yatawakkal. Ada dua istilah yang hampir sama bunyinya, tetapi kedua dia mempunyai makna yang berlawanan. Yang satu ini kalau bahasa Arab, bahasa agama namanya tawakkul. Tawakkul bahasa Arab, kalau dimelayukan tawakal. Sebab ini masdar. Tawakkul. Bukan tawakal. Tawakal itu bahasa Melayu. Bahasa Arabnya tawakkul. Yang kedua yakni tawakul. Ada alif. Tawakkul dan tawakul. Itu dua istilah yang root word-nya sama, tetapi pengertian dia berbeza sama sekali. Berbeza sama sekali. At-tawakkul, mana tawakkul itu maksudnya yakni athiqatu billahi, punya keyakinan yang penuh terhadap Allah, bahwa Allah sajalah yang mampu menyelesaikan masalahnya, yang mampu memenuhi keperluan hidupnya. Fa innahu a'zam wa abqa mimma ladai fi dunyaka. Dan sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih besar, lebih agung daripada apa yang ada depan kita. Itu tawakkul. Bahasa mudahnya tawakul daripada kalimah wakil. Jadi tawakul mana kita menjadikan Allah sebagai wakil. Baik, bahasa mudah begini. Ada menteri. Ada wakil menteri. Timbalanlah. Ada presiden. Ada timbalan atau wakil presiden. Sini saya gunakan wakil presiden. Bila presiden katakanlah cuti, segala urusan yang selama ini dilakukan oleh presiden, maka diserahkan itu kepada wakilnya. Jadi wakilnya mesti melaksanakan semua apa yang diarahkan oleh presiden. Kita mewakilkan urusan kita. Kita lantik saya wakilkanlah urusan saya ini. Tolong awak pergi ke pejabat sana, pejabat apalah, immigration ke, pejabat daftar negara ke, pejabat tanah ke, tolong uruskan ini. Saya beri awak kuasa penuh untuk mesian urusan saya ini. Orang yang kita lantik jadi wakil, ia akan mesti melakukan apa yang kita maukan untuk dia lakukan. Kita isinya, ya, tahu beres lah kita. Yang kita hanya tahu selesai, itu aja. Tak perlu campur tangan, dia sudah wakil kan, kita percaya. Itu dari segi bahasa. Lain hanya bila kita mewakilkan urusan kita pada Allah. Jika kita mewakilkan urusan kita untuk diselesaikan oleh Allah, Allah tidak semestinya, tidak sewajibnya melakukan apa yang kita maukan. Itu kalau tawakal pada Allah. Sebab itu kalau kita sudah bertawakal kepada Allah, boleh jadi nanti hasilnya tidak sebagaimana kita harapkan. Dan bila tidak sebagaimana kita harapkan, jangan salahkan Allah. Jangan kata, ya Allah, cemana engkau ni? Aku dah serahkan urusanku pada engkau. Dan aku maukan engkau melakukan apa yang aku maukan. Kenapa pula engkau buat apa yang aku tak nak? Oh, tak boleh pada Allah. Kenapa? Karena Allah yang kita jadikan wakil jauh maha mengetahui terhadap kebaikan diri kita melebihi daripada apa yang kita tahu. Itu dia. Jadi boleh jadi orang yang bertawakal, dia akan mendapatkan keputusan pada Allah tidak sebagaimana yang dia maukan. Boleh jadi.
Dan itu tidak bermakna tidak tawakal. Justru itulah tawakal. Nah, jadi kalau kita sudah menyerahkan urusan kita pada Allah, pertama sekali kita tanamkan, Allah pasti akan melakukan sesuai dengan kebijaksanaannya. Apapun keputusannya nanti yang Allah berikan pada aku akan terima dengan lapang dada. Sesuai dengan harapan atau tidak, karena begitu. Jadi tawakal bukan memaksakan Allah buat apa yang kita mau. Itu salah. Itu salah itu. Orang bertawakal maknanya dirinya dalam hatinya mesti kosong dari sebarang keputusan. Kosong daripada apa yang ingin maukan. Terserah Allah, ya Allah, kau nak bagi apa sesuai dengan kehendakmu. Baru tawakalnya sah. Tapi kalau dia tawakal, tapi selepas Allah berikan keputusan tidak sesuai dengan harapan, lalu dia mengeluh, tawakalnya batal. Itu pertama ya, tawakal. Yang kedua, jamaah sekalian, orang yang bertawakal menyerahkan segala urusan pada Allah, menyerahkan masalah, tidak bermakna orang itu dibenarkan meninggalkan ikhtiar. Meninggalkan asbab. Ini tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Bagi mereka yang masih punya kemampuan, punya peluang untuk berikhtiar, maka dia wajib melakukan ikhtiar itu. Hasilnya serahkan pada Allah. Lainlah kalau dia sudah tidak punya peluang untuk ikhtiar. Pintu-pintu ikhtiar telah tertutup. Ya tidak perlu ikhtiar, karena sudah tertutup. Nanti Allah sendiri yang akan memberikan keputusan. Serahkan pada Allah apa urusannya. Contoh, orang yang bertawakal sepenuhnya pada Allah dan dia tidak melakukan apa-apa ikhtiar karena pintu ikhtiar sudah tertutup. Pintu sunatullah sudah tutup. Nabiullah Ibrahim alaihissalam contohnya. Ketika ia ditangkap oleh Namrus yang dilakukan oleh tentera-tentera Namrud yang sangat gagah perkasa. Ibrahim seorang diri, tak ada yang menolong. Ibrahim tak mampu, jangan dah nak melawan. Nak mempertahankan diri pun tak mampu. Ibrahim seorang melawan negara. Sekarang Ibrahim sudah berhadapan dengan kematian sekejap lagi. Melihat api yang berkobar-kobar sangat dahsyat. Ibrahim sekejap lagi akan dicampakkan dalam api. Menurut logik akal, menurut sunatullah zahiriyah, Ibrahim mati, hangus terbakar. Dan Ibrahim, apa ikhtiar yang Nabi boleh lakukan untuk tidak mati ketika masuk dalam api? Tak ada. Ibrahim tak boleh lakukan ikhtiar apa-apa, karena memang tak ada pintu ikhtiar. Dia tidak menyediakan baju khalis api ke mana? Mana Ibrahim pakai baju khalis api macam mana? Tak ada. Betul-betul Ibrahim serahkan nasibnya pada sepenuhnya tanpa melakukan apa-apa ikhtiar karena pintu ikhtiar telah tertutup bagi Ibrahim saat itu. Subhanallah. Karena Ibrahim waktu itu dalam hadis sahih mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang mencukupi kekurangan diriku adalah Allah. Dan Allah itu sebaik-baik wakil. Pelaksana urusan kita. Kalau aku hendak melakukan usaha ikhtiar untuk menyelamatkan diri aku dari mati dibakar di api, tak mampu. Tapi Allah sebaik-baik yang akan menyelamatkan aku. Aku tahu diriku serba kekurangan menghadapi Namrus. Aku tidak mampu menghadapi kematian bila campak dalam api. Diriku lemah serba kekurangan. Tapi aku yakin, hasbunallah. Allah lah yang mencukupkan
yang memberi kecukupan, kekurangan. Itu yang diucapkan oleh Ibrahim, kata Rasulullah SAW. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maknanya Ibrahim waktu tawakal 100% pada Allah tanpa keraguan sedikit pun, keputusannya diserahkan satu pada Allah, mau mati ke, sehat ke, cedera ke, biar Allah sudah menentukannya. Karena Ibrahim sudah tidak ada lagi pintu ikhtiar. Subhanallah. Allah menjawab rintihan Ibrahim. Allah menjawab tawakal sepenuhnya yang dikatakan Ibrahim. Begitu campak dalam api, benar, Allah lah yang sebaik-baik wakil. Allah lah yang mencukupkan segala kekurangan Ibrahim ketika menghadapi dengan hari kematian karena bakar api. Apa yang dikatakan oleh Allah? Allah panggil api. Ya naru, hai api ciptaanku, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jadilah engkau api sejuk dan memberikan kesejahteraan ke atas diri Ibrahim. Selama ini aku suruh kamu panas, kamu panas. Sekarang saat ini aku suruh kamu sejuk, sejuk. Api patuh pada Allah. Panasnya api itu karena Allah menghendaki. Jika Allah menghendaki sejuk, jadi sejuk. Api sejuk, tapi bukan hanya disuruh api jadi sejuk. Allah perintahkan api wasalaman, memberikan kesejahteraan dan keselamatan. Mana taklah api sejuk hingga Ibrahim membeku jadi ais, mati juga. Tengok. Itu contoh wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa saya bertawakal kepada Allah, Allah lah yang akan mencukupi sekurangnya. Allah sendiri yang. Dan tawakal Ibrahim, tawakal yang 100% Allah tanpa melakukan apa-apa ikhtiar. Sebabnya karena pintu ikhtiar sudah tertutup rapat. Tetapi, bila pintu ikhtiar itu masih ada, kita tidak boleh meninggalkan ikhtiar itu dengan alasan tawakal. Tidak boleh. Walaupun pintu ikhtiar itu hanya kecil sedikit, kita mesti lakukan. Baru kita tawakal. Tak boleh tinggalkan. Dan ini ada dalam Al-Quran, dicontohkan yakni kisah Maryam. Jamaah lihat, coba lihat surah Maryam. Ayat 25. Ini sebab kadang tawakal karena ini salah artikan. Jadi saya sampaikan. Contoh tawakal Ibrahim tadi, yakni orang yang sudah serah sepenuh pada Allah karena pintu ikhtiar sudah tertutup. Surah Maryam ayat 25 ini, contoh orang diwajibkan tawakal, tapi mesti melakukan ikhtiar karena peluang dan ruang untuk ikhtiar masih ada, walaupun sedikit. Walaupun ruang itu kecil. Ketika Maryam alaihissalam tiba masa melahirkan anak, Maryam pergi makin jauh daripada kaumnya. Dan Maryam berada di tempat yang sangat sepi, duduk di bawah sebatang pokok tamar. Maryam bersalin di sana. Ya, dalam keadaan yang sangat kritikal lah, dahlah perempuan melahirkan anak tanpa suami, itu yang berat juga tuh. Kemudian lemah, makanan tak bawa, bekalan minuman tak ada. Ya, subhanallah. Man jadi fizikal lemah, daripada jiwa pun dia susah. Macam mana aku dah punya anak tanpa suami, nanti apa kata orang, jiwanya gelisah. Fizikalnya lemah, betul. Karena baru melahirkan anak, lagi pula makanan, minuman tak ada. Apa perintah Allah pada Maryam yang masih sangat lemah itu ketika ia bersandar di sebatang pokok tamar? Ayat 25 Allah perintahkan Maryam. Maryam, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Maryam, guncangkan, gerakkan kepada kamu pokok tamar itu.
Pokok tamar yang besar yang kamu bersandar padanya itu kamu pegang lalu kamu gerakkan. Pertanyaannya, coba kita renungkan dari segi secara rasional. Seorang perempuan muda yang baru melahirkan anak bernama Maryam, tentu sangat lemah fisikalnya. Tangannya pun halus. Memegang pokok tamar yang besar itu, lalu suruh gerakkan. Ya, dari segi logik akal, pokok tamar pasti langsung tidak bergegar. Langsung, jangan bergerak pun tidak. Kan seorang perempuan yang sangat lemah, pokok tamar itu besar. Hanya apa maknanya? Tapi itu perintah Allah. Allah yang suruh memegangnya dan menggerakkannya. Bergerak atau tidak, itu bukan urusan Maryam. Yang pasti Maryam mesti buat apa yang Allah suruh. Apa kata Allah? Kalau kamu sudah lakukan itu, kamu pegang pokok tamar yang besar, dan kamu goyang walaupun nampaknya langsung tidak memberi kesan apa-apa pokok tamar, tusakit alaiki rutoban janiyah. Masya Allah. Niscaya tusakit pokok tamar itu akan menjatuhkan alaiki ke atas engkau, menggugurkan ke atas engkau, rutoban janiyah. Rutob itu mana buah tamar yang basah. Rutob itu mana basah. Janiyan itu mana masak di pokok. Masak ranum. Buah yang masak di pokok itu jani. Dan itu tentu rasanya jauh lebih sedap daripada masak karena diperam. Mangga masak di pokok, kita petik, lezatnya luar biasa. Tapi kalau mangga muda kita petik, lalu kita peram 3 hari baru masak, masih tak sedap. Tengok. Asbab yang dilakukan oleh Maryam apa? Pegang pokok tamar, gerakkan. Itu namanya asbab. Apa akibatnya? Apa akibatnya? Akibatnya yakni nanti pokok tamar itu akan meluruhkan, menggugurkan buah tamar yang masak dan masih basah. Bukan kering, rutob. Sehingga ada istilah tamar rutob, itu tamar yang basah. Tapi karena kita kadang tak faham orang Melayu, Tuan Syekh, cara bagi tamar rutob yang basah ada tak? Mana tamar rutob yang basah? Apa dengan ada tamar rutob yang kering? Rutob itu basah. Tamar rutob yang basah. Tengok. Maryam oleh Allah disuruh melakukan asbab. Itu namanya ikhtiar. Walaupun dari segi logik, dari sunatullah, macam tak memberi kesan apa-apa. Tak jadi masalah. Yang penting itu perintah Allah. Ikhtiar dilakukan oleh Maryam hanya setakat pegang pokok tamar yang besar, gerakkan itu saja. Setakat itu yang Maryam boleh buat, setakat itu yang Allah sudah lakukan. Nanti selebihnya Allah sendiri yang akan meneruskannya. Tidur buah tamar tadi masak ranu basah jatuh pugar sehingga Maryam tidak kebuluran. Rezekinya Allah datangkan depan mata. Selepas Maryam melakukan ikhtiar. Ini namanya tawakal yang didahului oleh ikhtiar, walaupun ikhtiarnya itu hanya nampak sederhana. Dan Maryam patuh. Walhal jamaah sekalian, walhal. Maryam punya pengalaman yang luar biasa tentang makanan ini. Dia tidak ikhtiar, dia tidak melakukan apa-apa, tapi Allah hantar makanan sekelip mata. Perlu makanan, Allah sediakan makanan depan mata. Dan ini dirakamkan oleh dalam surah Ali Imran. Coba lihat sekarang, surah Ali Imran. Ayat 37. Ali Imran ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Ingat ya, Maryam ketika masih dalam kandungan ibunya, karena ibunya semasa mengandung Maryam, ayah Maryam ini meninggal. Jadi Maryam ini yatim lah.
Melahir dah tak ada ayah. Ayah Maryam namanya Imran. Meninggal sebelum Maryam dilahirkan oleh ibunya. Ibu Maryam namanya Hannah. Hannah itu nama ibu Maryam. Nama Tok Wan Nabi Isa. Hannah. Telah menazarkan kandungannya pada Allah. Ya Allah, aku nazarkan anakku ini bila lahir, nanti berbakti pada kamu sepenuhnya ya Allah. Aku tak suruh ya pekerja, aku tak serahkan sepenuhnya hanya ibadah aja. Ya kalau dalam sekarang ya menjadi padri lah waktu itu. Kerjanya ibadah. Karena dia pikir anaknya yang akan lahir nanti laki, tapi rupanya perempuan. Dan Allah terima nazar Hannah ini. Allah katakan, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Lalu Tuhan Hannah telah menerima nazar Hannah dengan penerima yang baik. Maryam lahir wa ambataha nabatan hasana. Dan Allah tumbuh besarkan pertumbuhan fizikal dan jiwa Maryam sangat-sangat pantas, nabatan hasan, baik. Dari segi kesehatan fisikanya tidak macam kanak-kanak yang lain. Mungkin setahun dah, macam 2 tahun dah, macam dah. Sangat cegah, tak ada sakit, tak ada apa. Jiwanya sangat mudah matang, cepat matang. Wa kaffalaha Zakaria, dan yang ada hak mengasuh, membesarkan, menjaga Maryam, yakni Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini yakni suami kepada makcik Maryam. Istri Nabi Zakaria dengan ibu Maryam ini adik-beradik. Adik-beradik. Ibu Maryam namanya Hannah dikawin oleh Imran. Saudara perempuannya namanya Elizabeth dikawin oleh Nabi Zakaria. Jadi Zakaria itu nama bininya Elizabeth. Mungkin sekarang kalau ada orang Islam punya nama Elizabeth, wah gaduh seluruh negara. Wah itu istri Nabi itu. Ibu Nabi Yahya, bayangkan. Oh. Tapi yang banyak pakai nama itu, ya ini biasanya bukan Islam, ya orang Kristen ke orang apa. Jadi Maryam dijaga oleh Zakaria. Maknanya bukan orang lain lah. Lah itu kan Pak Cik itu. Itu suami makcik aku. Apalah bukan orang lain. Kemudian Nabiullah. Lalu Zakaria membuatkan satu mihrab. Tempat khas untuk Maryam ibadah. Karena setelah dinazarkan oleh ibunya, lahir, hidupnya hanya untuk ibadah pada Allah. Tidak wajib kerja tak apa. Serahkan pada Allah. Biar Allah yang menentukan hidupnya. Dibuatkan satu mihrab. Tempat khas untuk beribadah. Oleh Nabi Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap kali Nabi Zakaria masuk hendak menemui Maryam di dalam mihrabnya. Kan ini tanggung jawab Nabi Zakaria. Keperluan makan minumnya tanggung jawab Nabi Zakaria. Ketika Nabi Zakaria nak masuk ke Maryam, ya tentu memperhatikanlah anak sudahnya dan ibadah ini. Elok ke tak elok, cukup ke tak cukup. Nabi Zakaria terkejut. Wajada indaha rizqa. Nabi Zakaria dapati, temukan di sisi Maryam, di depan Maryam, rezeki. Dalam tafsir, yakni makanan yang diperlukan oleh Maryam berupa buah-buahan yang bukan pada musimnya. Pelik sungguh ini. Tiba Maryam mendapatkan bekalan buah yang bukan musimnya. Nabi Zakaria terkejut. Dari mana Maryam dapat nih? Sedangkan untuk masuk mihrabnya mesti melalui bilik aku. Sehingga tidak mungkin ada orang masuk mihrab Maryam tanpa sepengetahuan aku. Aku tak pernah bagi makanan buah sepanjang ini. Lalu dari mana Maryam dapat? Nak kata Maryam keluar mihrab mencuri, tak mungkin. Nak kata ada orang berjaya menceroboh bilik Maryam, juga mustahil. Jadi Nabi Zakaria kebingungan. Macam mana nih Maryam boleh dapat? Karena Nabi Zakaria pelik dan rasa pelik aneh, lalu dia bertanya pada Maryam.
Bukan nak tuduh Maryam mencuri. Namanya tidak suudzon, tapi ingin kepastian. Cemana boleh banyak buah-buahan di biliknya, sedangkan ia tak memberikannya, tak ada orang mengantarnya, tidak mungkin Maryam mencuri. Sangat pelik kejadian ini. Lalu Nabi tanya, Qala ya Maryam, anna laki hadha. Hai Maryam, anna laki hadha. Dari manalah awak dapat semua ini? Masya Allah. Ini pertanyaan ringkas, tapi Masya Allah maknanya sangat dalam. Maryam, awak dapat semua ini dari mana? Sebab nak tuduh Maryam mencuri, mustahil. Nak mengesyaki ada orang menceroboh, juga mustahil. Tapi ia nyata depan matanya. Lalu tanya, dari mana kau dapat? Dan ini hendaklah jadi budaya kita ya Mas. Setiap kita dalam keluarga, dalam masyarakat, sebagai warga negara, kalau kita membudayakan pertanyaan Nabi Zakaria ini, dunia aman. Bila kita melihat orang lain mendapatkan rezeki yang nampaknya di luar kewajarannya, maka berhak kita bertanya, Anna laka hadha? Awak dapat dari mana semua ini? Sebab kalau tengok kerja awak ini, gaji awak sekian. Dan macam mana awak boleh dapat hidup mewah ni dari mana ya? Ini bukan menuduh mencuri, hanya ingin kepastian. Mungkin orang tu jawab, oh ya saya dapat ini karena mungkin ada apa namanya Emir UAE bagi saya emas tempoh hari. Adalah tak banyak, hanya 1 tan saja umpamanya. Rupanya dapat hadiah dari Emir UAE emas 1 tan. Oh, iyalah sudah ini buktinya. Tak apalah. Tapi kadang ni sekarang ni pelik je macam. Pertanyaan laka hadha ni sudah tidak berlaku lagi dalam zaman sekarang ni. Saya masih ingat, jamaah tentu juga masih ingat dahulu tahun bila tu lupa gitu. Ada seorang yang dia pernah belajar di ITM dulu. Lalu kerjalah di bank. Yang kerjanya tu ya mungkin hanya cashier di depan saja. Jawatannya tak seberapa. Jadi cashier di depan. Kasir. Jadi kasir depan. Dan kerjanya orang tahu gajinya berapa sebulan. Namanya cashier. Semua orang tahu. Kerjanya baru beberapa tahun. Ya. Tiba-tiba, wah dia beli sport car pula. Pakai sport car. Orang pun pelik. Bahkan mungkin mak bapaknya pun rasa bangga. Anakku betul-betul pandai cari duit. Walaupun kerjanya hanya sebagai bank, tapi sudah pakai sport car. Penghasilannya itu memang di luar kewajaran. Sepatutnya tanya, Anna laka hadha nak? Awak dapat ni dari mana nak? Bukan malah bangga. Siasat punya siasat. Lah rupanya menipu customer, menipu penyimpan. Setiap orang yang menyimpan dicurinya sekian sen. Katalah ambillah 1% Ada orang simpan 1%. 1 bulan dapat berapa? 1 tahun berapa? Masya Allah. Dari situ. Karena memang tak wajar. Jadi kalau kita melihat orang itu jawatan sekian, gaji yang dia sekian, tapi hidupnya, macam mana mewah nih? Sepatutnya kita membudayakan. Nih, pertanyaan apa namanya Zakaria kepada Maryam. Maryam, anna laki hada. Bukan suudzon, ingin kepastian. Dari mana aku dapat nih Maryam? Karena pelik. Karena rasa pelik. Lalu Maryam menjawab dengan tegas dan yakin karena Maryam kerjanya ibadah. Apa dia kata? Qalat huwa min indillah. Wahai Zakaria, Pak Cik. Semua ini datang dari sisi Allah. Aku pun tak tahu. Tiba-tiba ada situ mana Allah yang bagi. Inna Allah yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan.
Nabi Zakaria baru, Masya Allah. Bila Allah kehendaki ini, orang tak ada usaha pun Allah bagi rezeki. Maria dapat rezeki tanpa ikhtiar. Ya, karena dia kerjanya hanya ibadah, ibadah, ibadah. Tak ada ruang untuk ikhtiar, karena memang itu dinazarkan oleh ibunya dan Allah terima. Maryam pernah diperlakukan oleh Allah seperti ini. Dapat kecukupan makan minum tanpa ikhtiar. Karena kekuatan tawakalnya pada Allah. Tapi ketika Maryam sudah agak dewasa, melahirkan anak, letih, penat, dahaga, lapar, kenapa Allah tak terus bagi saja rezeki pada Maryam? Dahulu pun Allah bagi rezeki tanpa ikhtiar. Tapi ketika nak bagi rezeki pada Maryam, selepas Maryam melahirkan anak, Allah suruh Maryam ikhtiar dahulu. Maryam, seakan-akan Allah berfirman, sekarang kamu lapar, kamu ingin makanan, kamu kena berusaha, Maryam. Ya Allah, apa yang aku boleh lakukan? Aku lemah. Tak apalah, lakukan usaha. Peganglah pokok taman itu, kamu gerakkan. Itu aja yang aku mau. Ikhtiar yang kamu lakukan setakat itu, Maryam. Nanti selebihnya aku yang meneruskannya. Ini pengajaran ikhtiar yang dan tawakal yang luar biasa. Kesimpulannya, selagi ruang ikhtiar masih terbuka, jangan tinggalkan. Kemudian dengan alasan tawakal, tidak boleh. Lainlah kalau pintu ikhtiar dah tertutup. Macam Nabi Ibrahim tadi. Macam Maryam ketika masih kanak-kanak, zikir di mihrabnya. Sebab itulah Imam Ahmad bin Hambal, pengasas madhab Hambali, ketika ditanya oleh seseorang, dia datang ke rumahnya, ke rumah Ahmad, lalu bertanya, an rajulin jalasa fi baiti aw fil masjid. Imam Ahmad, wahai Tuan Syekh, saya nak tahulah apa pendapat Tuan. Di masjid itu ada seseorang yang duduk dalam masjid, zikir, wirid, solat berjamaah, lalu tunggu lagi sampai jamaah solat berikutnya. Itulah zikir, wirid. La a'mal hatta ya'tiyan. Jadi dia tak bekerja. Tak pergi mencari nafkah untuk dapatkan keperluan hidupnya. Kalau nak makan, ya tunggu orang bagi. Kalau ada orang bagi, makan lah. Kalau tak orang bagi, ya lapor lah, puasa lah. Apa kata Imam Ahmad? Oh, kalau kamu tengok ada orang macam itu, tak nak bekerja, sedangkan ada peluang untuk ikhtiar, dengan alasan tawakal, rezeki itu dijawab apa dia Allah, dengan alasan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ya yarzuqu min haitsu la yahtasib, dengan alasan wa may yatawakkal fa huwa hasbuh. Imam Ahmad kata, hada rajulun jahilal ilmi. Itulah lelaki yang bodoh. Imam Ahmad kata itu laki bodoh, bukan laki pandai. Ada peluang ikhtiar, tak mau ikhtiar, mengharapkan belas kasihan orang. Bodoh. Dan ini pernah berlaku juga pada zaman sahabat. Ada sahabat bertanya, jawaban yang lain, yang bagi dia makan lebih utama, lebih afdal daripada yang ibadah itu. Yang bagi dia makan itu lebih baik daripada yang hanya ibadah. Tengok fungsi tawakal. Ada seorang sahabat jumpa Nabi, menunggang unta. Untanya dibiarkan saja nak jumpa Nabi. Nabi melihat orang tu tak mau mengikat unta yang dibiarkan. Nabi kata, ikilha. Nabi tanya, hai kawan, kenapa salah apa lah unta kamu tak kamu ikat? Ya Rasulullah, atawakkal Allah. Aku tawakal ya Allah. Ya Rasulullah. Jika Allah kehendaki unta itu masih milikku, ya dari situlah, walaupun aku tak ikat. Tapi biar Allah kehendaki untaku lari, ya bukan milik aku, walaupun aku ikat. Nabi kata, bukan begitu. Ikilha wa tawakkal Allah. Kamu tambat kuat-kuat dahulu unta kamu itu. Dengan tali yang kuat,
tempat menabat yang kuat, lepas itu tawakal. Tuh, Nabi suruh ikhtiar dahulu, baru tawakal. Ini namanya tawakul menurut syara. Adapun orang yang tak mau ikhtiar, sedangkan ruang ikhtiar masih ada, dengan alasan tawakal kepada Allah, itu bukan tawakul tapi tawakul. Ada alif. Waliyadzubillah. Salah. Jadi tawakul. Alifnya panjang. Alifnya panjang. Ini sering kali. Jadi jangan abaikan ikhtiar. Karena al-ahdu bil asbabi huwa hadyu sayyidil mutawakkilin Allah SAW. Melakukan ikhtiar menjadi kehidupan sesuai dengan kehendak Allah itu adalah petunjuk daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, petunjuk pada Nabi. Ketika Nabi nak hijrah ke Madinah. Iya. Perintah Allah. Iya. Nabi utusan Allah. Betul. Nabi dapat jaminan perlindungan daripada Allah. Betul. Tapi tengok ketika Nabi dah hijrah ke Madinah. Dari Makkah ke Madinah itu pergi ke arah utara. Kalau kita tengok dalam Google Map, dari Makkah ke Madinah itu pergi ke arah utara. Nabi bijak. Apa ikhtiar yang dilakukan oleh Nabi untuk mengelirukan pandangan orang musyrik yang mengejarnya. Kalau aku keluar rumah, terus pergi ke utara arah Madinah, pasti mereka akan terus mengejar aku. Jadi macam mana cara Nabi mengelabui pandangan tadi? Nabi pergi ke arah selatan Makkah dahulu. Bukan terus ke utara. Itu ikhtiar Nabi. Tujuannya untuk mengelirukan pikiran orang musyrik. Ke arah selatan, pergi ke Jabal Taur. Gunung Taur. Gua Taur. Saya yakin semua telah melawatnya itu Gunung Taur, tempat Nabi dahulu bersembunyi dengan Abu Bakar. Itu sebelah selatan Makkah. Wah, Nabi nak pergi utara. Bukankah itu nama ikhtiar? Kenapa Nabi? Karenakah Nabi kurang yakin dengan sama sekali Nabi tetap yakin pada Allah, tapi masih ada itu ikhtiar lah. Nabi Madinah, Nabi tak tahu jalannya, kena tanya, kena nyewa. Nabi menyewa turis guide dia, pemandu pelancongnya, jadi pemuda Yahudi Nabi sewa untuk menunjukkan jalan menuju Madinah. Karena Abu Bakar Nabi tak pernah pergi Madinah, jadi tak tahu jalan ke Madinah. Itu namanya ikhtiar. Nabi menyorok dulu. Kalau dua kau itu menyorok kan. Walaupun akhirnya orang kafir berjaya mengesannya hingga berdiri depan Gua Thaur. Tapi ingat, Nabi telah kan ikhtiar dan Nabi tawakal pada Allah. Abu Bakar waktu itu menangis. Kata Abu Bakar, "Lau nadoro ahadul musyrikin tahta qodamaihi la ro'ana." Kalaulah waktu itu orang musyrik yang berjaya menjejaki kami hingga ke depan pintu gua, kami nampak kaki dia. Kami dalam gua yang tak dalam sangat, kami nampak dia di luar pintu gua. Kalaulah orang musyrik itu tunduk sikit saja, tunduk sikit ya, macam rukuk lah, pasti mereka nampak kami berdua dalam gua. Melihat keadaan yang sangat cemas ini, Abu Bakar menangis. Sedih mengingat keselamatan Nabi. Apa akan berlaku lah jika orang kafir ini tunduk, pasti nampak kita. Nabi mengingatkannya. Ya Abu Bakrin, ma baluka bisnatainillah. Kenapa kamu menangis? Apa kamu pikir kita di sini hanya berdua? Kita bukan berdua, Abu Bakar. Kita bertiga, Allah bersama kita. La tahzan innallaha ma'ana. Kau jangan sedih, Allah bersama kita. Kan kita sudah lakukan ikhtiar dan serahkan hasil pada Allah. Nanti Allah akan hasbunallah wa ni'mal wakil. Betul. Bagaimana cara Allah melindungi keselamatan Nabi Abu Bakar? Orang kafir langsung tidak digerakkan oleh Allah hatinya untuk tunduk. Bayangkan. Wah, sudah sampai depan pintu gua. Abu Bakar kata, kalau dia tunduk sikit pun, pasti nampak kami berdua dalam gua. Tapi, apa yang menjadikan orang kafir langsung tak ada keinginan untuk tunduk sikit?
dan tengok ke batu gua. Adakah matanya buta? Tidak. Adakah waktu pinggangnya sakit sehingga tak boleh tunduk? Juga tidak. Tapi tidak punya keinginan. Itulah cara Allah. Hasbunallah. Fahuwa hasbuh. Dan banyak lagi kisah dalam Al-Qurannya, mas sekalian. Maksud wa mayyatawakkal fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal? Sarannya itu tadi. Jika masih ada ruang untuk ikhtiar, lakukan ikhtiar. Serahkan hasilnya pada Allah, terpulang pada Allah, nak memberikan kita hasil tawakal itu sesuai dengan kemauan kita atau tidak, tidak jadi masalah. Kita akan terima dengan lapang dada. Ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. Tapi jangan nanti bila Allah berikan kita keputusan, setelah kita bertawakal sepenuhnya, keputusan Allah pula tidak selari dengan kemauan kita, lalu kita kecewa. Itu namanya bukan tawakal. Salah, batal tawakul kita. Dan tawakul itu jamaah karena termasuk makom yang sangat-sangat tinggi. At-tawakkulu 'alallahi min ajallil maqamat. Tawakul kepada Allah itu termasuk makom hamba yang paling agung, paling tinggi. Manusia ini punya makom kedudukan di depan Allah. Ada yang jauh, ada dekat, ada yang sedang, ada yang... Dan tawakul termasuk makom yang sangat agung. Wa min a'zamil wajibati wal ibadat. Dan tawakul termasuk ibadah yang paling besar. Perintah wajib yang paling agung yang mesti dilakukan. Wa ma'nau al-i'timad 'ala Allah wa thiqat bihi wal tafwidul umur ilaihi. Yakni bersandar sepenuhnya ke atas Allah dan yakin akan kekuasaan Allah, keadaan Allah, serta menyerahkan segala urusan tanpa syarat kepada Allah, tentunya selepas berikhtiar. Tapi kalau orang ikhtiar tanpa tawakal tanpa ikhtiar, sedangkan bentuk pelanggaran ikhtiar masih ada, itu namanya tawakul. Tawakul. Menjejaskan syariatnya. Orang yang berikhtiar tapi tak bertawakal pada Allah, terjejas akidahnya. Hati-hati. Usaha rajin, tapi tidak menyerahkan usaha pada Allah karena dia yakin yang akan menentukan hasilnya bergantung pada usaha kita 100%. Kalau awal usaha ini pasti begini, kalau begini pasti 2 campur 2 pasti 4. Kalau ingin dapatkan 4, kau mesti 2 campur 2. Memastikan kejayaan, keberhasilan usaha dan tidak meyakini campur tangan Allah dalam menentukan hasilnya, itu menjejaskan akidah. Kenapa? Mempercayai sunatullah bersifat mutlak itu syirik. Namanya syirik asbab. Dahulu pernah kita pelajari. Sebab itulah jemaah sekalian, dalam bab rezeki, walaupun rezeki itu dijamin oleh Allah, Allah suruh kita, famsu fi manakibiha, berjalanlah kamu di muka bumi, carilah rezeki aku. Ya, itu namanya ikhtiar. Namanya ikhtiar. Allah suruh kita berperang, memerangi orang kafir, dan Allah akan memberi kemenangan pada orang mukmin. Tapi Allah suruh kita ikhtiar. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Sediakanlah segala kekuatan untuk menghadapi mereka. Ya, Mas sekalian, itu penjelasan ringkas tentang poin wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Siapa saja yang bertawakal pada Allah, pasti Allah lah yang akan mencukupkan segala apa yang diperlukannya. Tapi tawakal ini jangan tawakul, bukan tawakul. Yakni berikhtiar selagi masih ada ruang dan peluang, kemampuan, lalu serahkan hasilnya pada Allah. Ikhtiar itu namanya asbab, hasilnya itu namanya akibat. Lainlah kalau ruang ikhtiar sudah tertutup, seperti mana Nabi Ibrahim tadi, Quran ceritakan tadi, itu tak wajib lah.
Contohnya Nabi Yusuf ketika dalam perigi. Coba apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf dalam perigi? Menjerit-jerit, orang tak dengar. Nak keluar tak mampu. Dia masih kanak-kanak. Selamat atau tidaknya, apa yang boleh dilakukan oleh Nabi Yusuf? Tak ada. Sehingga Yusuf tidak mampu melakukan apa-apa ikhtiar untuk menyelamatkan dirinya terhadap mati dalam perigi buta. Nabi Yusuf waktu yang belum jadi Nabi, serahkan keputusannya pada Allah. Aku berada di sini bukan karena kesalahan aku. Aku menjadi mangsa kezaliman sepenuhnya. Aku teraniaya sepenuhnya. Nasib aku sekarang terpulang pada Allah. Mau selamat atau tidak, mati atau hidup. Serah sepenuhnya pada Allah. Tiba-tiba Allah mencukupkan, memberikan apa yang diberikan oleh Yusuf. Yusuf selamat. Bukan permintaan Yusuf. Ada peniaga lalu mengambil air. Tiba-tiba kemudian Yusuf bergaya pada baldi itu, dan dia kata, Yusuf selamat. Itu kerja Allah, bukan permintaan Yusuf. Dan itu bukan kehendak peniaga tadi. Peniaga langsung tak fikir dalam perigi itu ada budak. Subhanallah, itu kalau kita fahami dari aspek rohaniah, kita tafsirkan dari aspek spiritualnya, sangat-sangat dalam pengajarannya. Lainlah kalau kita mentafsirkan ayat itu dari segi aspek sejarahnya. Kalau sejarah, ya tak ada cerita lah, kita hanya cerita kronologi sejarahnya begini-gini. Wah, itu pengajaran spiritual yang sangat-sangat dalam. Ilmu hikmah yang luar biasa. Jadi kita pahami yang dari aspek ritualnya. Ada pengajaran yang luar biasa, ya Allah. Dalam kisah-kisah itu berkaitan dengan at-tawakkulu. Allah berjanji, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, kata Nabi Ibrahim ketika nak dicampak dalam api. Api yang panas, Allah suruh sejuk. Subhanallah. Kesan tawakul yang jitu, karena Ibrahim sudah tidak punya ruang dan peluang untuk ikhtiar menyelamatkan dirinya. Sudah, serahkan sepenuhnya pada Allah. Kalaulah musibah seberat itu pun akhirnya Ibrahim dapat diselamatkan oleh Allah, kalau masalah sebesar itu pun Allah tolong Ibrahim keluar dari masalahnya, apalagi masalah kita mungkin sangat kecil berbanding masalah para nabi. Ya mas sekalian, mudah-mudahanlah uraian yang sedikit ini dapat menambahkan pengetahuan kita. InsyaAllah nanti akan sambung. Kata ayat ini, karena ini belum habis. Di situ ada Ainallah baliu amri. Saya belum menyampaikannya daripada tafsir batini, atau dipanggil tafsiran esoterik. Tafsir esoterik. Jadi esoteric interpretation. Itu subhanallah, itu agak dalam. Itu. Agak dalam, esoteric interpretation. Jadi kita bukan hanya mengatakan apa yang tersurat, tapi apa yang tersirat. Dan juga mungkin kalau sempat nanti saya coba menyampaikan tafsir dari aspek yang ilmiah, yang rasional, yang saintifik. Jadi ada tafsir saintifiknya. Ada tak kena kaitan dengan uraian-uraian saintifik? Ada. Ada. Mudah-mudahan kita lebih luas pemahaman kita. Istilah yang kita gunakan, ngopi kita biar lebih pekat. Itu maksud saya. Jadi ngopinya biar lebih pekat. Kita usaha untuk memahami dari berbagai aspek. Ya, tentu ikut kemampuan saya yang menyampaikan yang tidak seberapa ini. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi saya. Dan alhamdulillah kalau dia berkongsi sama. Mari untuk dengan bacaan tasbih kifarah dan surah wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat
wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, gila ngeteh. Okay, Datuk Azmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat-sahabat semua. Terima kasih.